Dan Nobel Purpose yang main ID itu adalah prosperity, civilization, dan private future. Dan tiga-tiganya itu masuk di koridor kota desa wisata ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat bekerja kepada BUMDes dan tunjukkan bahwa BUMDes Desa Mekarsari ini bisa menjadi pilot project yang terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat kota Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Menteri atas segala supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita serahkan nanti kepada BUMDes, saya minta laporan keuangan kita laporkan. Ini nguntungin nggak sih? Ini bagus nggak sih? Ini berkembang nggak sih? Kita serahkan modal dasar bagaimana mereka mengembangkan perahu dari 10 jadi 20, ya kelola ada. Nah, sebelum kita sampai pada acara penyerahan itu, dana kita menyeberang ke sana naik perahu. Saya ke sana, Bang Menteri kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya rasa pada saat COVID ini baik buat kita mengintrospeksi diri kita, mana kita yang lemah, kita perbaiki, mana yang sudah baik, kita maju. Kami tentu BUMN dan ini bagian juga arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo, di mana beliau mengharapkan transformasi besar-besaran di BUMN itu sendiri. Nah, memang kita juga menanggung 90% BUMN itu terlambat. Tapi kembali kita harus sepakat, ini bukan era kita hanya bertahan, tapi justru kita harus bergerak. Karena itu tadi yang disampaikan Mas Dhani bahwa kita mereview Pak Wamen. Tidak mungkin kita menghapuskan semua CSR. Nah, kita harus benar-benar fokus kepada CSR yang impact-nya besar dan ada tolak ukur. Karena itu kita melihat pendidikan menjadi kunci. Karena memang human capital kita atau sumber daya manusia kita harus kita tingkatkan. Yang kedua, lingkungan hidup. Karena kita tahu juga selama ini kita kuat berdasarkan sumber daya alam, tapi kita tidak pernah merawat kembali. Terlalu banyak yang sudah kita dapatkan dari alam Indonesia terus kita tinggalkan. Nah, karena itu lingkungan hidup menjadi kunci sekarang di CSR daripada pusat-pusat. Yang terakhir, UMKM. Memang suka tidak suka, ini harus punya keberpihakan yang jelas. Tidak hanya UMKM itu menjadi objek, semua memperebutkan. Tetapi UMKM itu harus menjadi subjek yang harus kita pastikan keberpihakan, tidak hanya pendanaan, pendampingan, juga akses pasar. Nah, karena itu kita UMKM menjadi bagian penting yang kita lakukan, apakah di SINASnya maupun di program yang ada di masing-masing. Nah, tentu kita BUMN sekarang juga dituntut untuk melakukan beberapa terobosan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan daripada tentu ekonomi. Maka kita meremapping semua strategi kita juga. Kita punya 4 yang kita dorong sekarang. Salah satunya tentu ada yang namanya lokomotif daripada penggabungan BRI, Pegadaian dan PNM. Di situ ada program Mekar. Di Mekar ini alhamdulillah setelah di awal kementerian ini terbentuk dengan tim yang baru, kita melihat ulang apa yang harus kita perbaiki. Alhamdulillah Mekar 1,5 tahun terakhir ini pertumbuhannya luar biasa. Ini terima kasih kepada ibu-ibu Mekar yang tadi mendapat kepercayaan, dapat pinjaman 1 sampai 4 juta tanpa agunan. Sekarang nambah 5,2 juta. Kalau satu ibu-ibu mempekerjakan 1 orang saja,
Berarti saat COVID ini kita bisa membuktikan menambah 5,2 juta pekerjaan kolektif. Cukup? Tidak. Karena itu penggabungan BRI Penggadaian dan PNM ini kita dorong untuk menargetkan Mekar ini menjadi 20. Targetnya 10.000. Saya tadi cek sebelum kesini Bu, di sini ada 2. Ya, jaraknya 1 3 km, 1 jadi pas karena minimal 5 km. Karena satu Pertashop itu mesti paling tidak menjual 400 liter. Ini pun sudah didukung oleh Himbara. 250 juta tanpa agunan. Kita dorong 10.000 Pertashop tanpa dimiliki oleh Pertamina. Tapi ini harus dimiliki oleh pengusaha daerah, pesantren, dan lain-lain. Ini keseimbangan. Karena tentu kita sepakat, karena COVID ini juga keseimbangan ekonomi terjadi. Ya, COVID membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini harus ada intervensi, salah satunya keseimbangan ekonomi. Ya memang kita programnya 10.000 Pertashop ini. Alhamdulillah sudah berjalan 2.400 Pertashop dan ini kita akan terus bergeser. Jadi ada tumbuhnya pengusaha daerah atau tadi ekonomi pesantren dan lain-lain nanti kita bisa tingkatkan. Dan kalau satu Pertashop bisa mempekerjakan misalnya 4, itu juga kan akhirnya menumbuhkan 40.000. Nah ini kita targetkan juga dan tentu yang terakhir kita melihat juga petani menjadi isu. Bagaimana pendapatan petani ini, kita lihat di banyak daerah sekarang petani tidak lagi mempunyai lahan. Dan ini cukup prihatin. Karena kita lihat sama, kalau kita mau pendidikan itu baik, ya tentu pendapatan daripada masyarakat di bawah petani harus juga baik. Karena itu kita juga membuat program makmur yang memang ini pendampingan oleh PT Pupuk Indonesia. Kita sedang menggarap 40.000 hektar dengan 28.000 maupun di level pembuatan kelembagaan atau eksekusi. Memang problem regulasi ini memang jadi kendala kita. Pak Presiden sering mengeluhkan soal bagaimana nih regulasi ini selalu mengikat kita. Gitu. Memang secara regulasi Setu ini ditanggung jawab dari PSDA provinsi. Nah makanya nanti perlu ada bincangan lebih lanjut ya, bagaimana melakukan terobosan di level regulasi. Supaya regulasinya beres, kompetensi lembaga beres, eksekusi jalan. Begitu. Tapi akan ada koordinasi dengan Pemkab Bogor dan sebagainya. Ya harus, termasuk juga dalam PU, Kementerian PUPR. Banyak kok yang potensial di Tanjung Alam, Banyak. Putri, ya kan? Parung Panjang. Parung Panjang, semua itu potensi untuk pariwisata. Bu, harapannya Bu ke BUMDes Pamekasan ini dalam Ya, pengelolaan ini? ini terobosan juga ya yang seperti namun bukan yang pertama, ada yang sudah duluan di timur ada. Tapi ini terobosan yang memang patut dicontoh dan butuh keberanian, butuh keberanian dan tentunya dikawal oleh para pemangku kebijakan di pusat ya. Ini supaya aman juga. Jadi saya kira ini kerja-kerja seperti ini tidak perlu ditingkatkan dan kita nanti Pak Hadir mudah-mudahan mau juga ke Tanjung Alam, mau juga nanti Mau sekarang masih Kabupaten Bogor. ya, Iya, kalau udah beda kabupaten mungkin ya, misalnya ya bisa mendatangkan para menteri itu juga butuh kekuatan besar ya, tangan-tangan besar ya. Iya. Itu aja sebetulnya. Kehadiran sendiri kira-kira kamu lanjut. Ya, saya nggak menjawab yang bukan tupoksi saya. Ya. Kami percaya bahwa ini data sebelum COVID bahwa 78% itu pariwisata kita didukung oleh pariwisata lokal. Hanya 22% itu asing. Nah, yang menarik kalau kita lihat infrastruktur buat pariwisata lokal itu tidak difokuskan. Akhirnya kita hanya terfokus kepada wisata asing. Jadi saya sangat apresiasi apa yang dilakukan Pak Dian, Ibu, dan Pak Wamen. Bagaimana kita coba memperbaiki infrastruktur daripada wisata lokal. Nah, karena itu kami memang Kementerian BUMN sekarang sedang juga membangun beberapa titik wisata lokal
yang memang kita ingin ada pertumbuhan juga pariwisata dari dalam, tidak hanya dari luar. Contoh, Ya, apa kan? Harusnya sebelah sana nih. Ibu sini. Mana sini apa mana? Ini Pak. Ya Ibu, servis. Iya. Oke. Saya pegang Bu. Siap. Spidolnya Mas, spidol. Spidol. Ada di kuat. Ayo. Pak, minta tolong. Oh ya, siap. Andi ikut di. awas depan itu, depan jangan penuh. Jus. Tenang ya, ntar kepenuhan ya. Ya, situ yang dikelola oleh masyarakat dijadikan tempat wisata, dan ini kan selain situnya terpelihara, ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembangkit ekonomi di masyarakat di wilayah sini desa. Dan kami juga ada program Kamisade satu desa untuk menunjang pariwisata secara infrastrukturnya ya. Jadi ini sangat klop sekali, dan saya juga berterima kasih kepada Main ID, CMCSR-nya juga sudah diserap di sini, dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola oleh BUMDes. Ini Pak, ini Bapaknya yang Ada nih. Pak Dani, sebagai BUMN sendiri untuk hal ini Pak, dari BUMN. Ya, ini pertama komitmen BUMN ya untuk membangun pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kelas UMKM. Jadi kami ingin menjadikan pilot project di beberapa daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata unggulan. Ini adalah program Bapak Presiden untuk pemberdayaan masyarakat desa, untuk Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit. Kita mulai dari yang kecil, tapi menjadi pilot project dan bisa di copy paste di beberapa wilayah yang lain. Jadi kita mulai dari sini. Selain Pak Desa mungkin ada suntikan dana buat para mereka yang Dan tentu kalau ini berhasil, makanya tadi saya sampaikan ini sebagai pilot projectnya. Dengan support yang kita berikan kepada BUMDes yang ada di sini, lalu nanti ke depan kalau ini dia maju, kita akan bantu, termasuk pola-pola pendanaan, sebagaimana yang tertuang juga dalam Permen TJSL yang baru. Tidak menutup kemungkinan BUMN juga memberikan support untuk pendanaan bagi usaha-usaha yang produktif. Jadi dalam waktu 3 bulan kita evaluasi bagaimana progres di lapangannya. Jadi maju dulu ya Pak, baru disuntik ya Pak? Ya, Maju dulu baru disuntik ya? maju dulu. Siap. Maju Pak dulu. Bogor itu terkenal dengan banyak situ. Apa kemudian nanti akan dikembangkan nanti ke situ lain di Bogor? Nah, pasti. Tapi mulai ada arahan dari Bupati juga untuk melihat tempat-tempat lain yang itu berpotensi untuk menjadi daerah wisata desa unggulan, kita jalankan. Kita buat assessment dulu, ya kan, lalu kita buat kelayakannya, lalu kita akan support dengan pedoman dengan struktur yang ada. Kalau Bupati mungkin dari sekian banyak situ mungkin tidak ada situ yang dipilih, mungkin nanti dikembangkan ke Bupati. ya banyak kan, keseluruhannya ada 98 situ.
Jadi yang sudah dikelola seperti ini ada di wilayah timur seperti Situ Gede ya, lalu di Cibinong dan sini. Jadi ada beberapa juga yang belum dimanfaatkan. Jadi sebetulnya ketika kita manfaatkan ini justru kita perlu memelihara bukan merusak ya. Jadi memang harus ada kesepahaman dulu dengan pengelola situ, yaitu dari Jawa Barat atau provinsi ya, dari PSD provinsi, bahwa dikelola masyarakat itu justru untuk merawat bukan untuk dirusak. Saya kira ini perlu juga mungkin regulasinya ya yang perlu kesepahaman, karena masyarakat kesulitan diregulasi ketika ingin memanfaatkan situ. Bu, hari ini kan di launching ya, sementara wisata air belum diperbolehkan, terus gimana Bu ke depan? Ya kan belum, hanya launching aja. Hanya launching aja. Bu, terkait ini Bu, masyarakat yang kemarin akhiran mau ditandu di daerah Geluliang gimana? Ya itu kita kan ada, makanya kenapa turun Sade satu desa untuk juga mengangkat desa-desa yang infrastrukturnya juga kurang ya. Jadi itu juga untuk bagaimana memudahkan masyarakat berakses baik ke rumah sakit atau untuk perekonomian dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak kan kampung-kampung yang terisolir tidak butuh. Ada beberapa sih, tapi sebetulnya bukan terisolir ya, sudah ada pembukaan jalan, hanya mungkin tidak cukup untuk mobil, tapi motor sudah bisa. Jadi ini yang kita genjot dengan Sade. Bu, terkait ini dari transport dan pop ini sendiri sejauh ini gimana?